إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita muji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat berian salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengenal agama kita, walaupun kita lahir dalam lingkungan keluarga Islam. Tapi terkadang masih banyak di antara kita yang belum mengenal apa itu agama kita. Agama yaitu agama ad-dinul Islam. Apa itu agama Islam? Agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Allah Subhanahu wa taala tutup seluruh agama-agama samawi. Seluruh agama-agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama Islam ini untuk hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan dengan agama ini nikmatnya kepada hambanya. Serta Allah Subhanahu wa taala telah meridai bagi mereka sebagai agama, yakni Islam ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang pun sebuah agama selain daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup. Kalau dia adalah nabi penutup, maka dia adalah agama penutup. Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang laki-laki dewasa kalian. Akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Apa itu nabi? Orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Adapun Rasul, orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Setiap Rasul pasti Nabi. Dan setiap Nabi belum tentu dia Rasul.
Kalau para nabi sudah ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti Rasul tidak ada lagi. Nabi saja sudah tidak ada, sudah ditutup oleh Nabi SAW. Agama Islam telah disempurnakan oleh Allah dan telah Allah lengkapi nikmat kepada kita dengan Islam ini. Dan telah Allah ridhai Islam sebagai agama bagi kita. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini, yakni tanggal 9 Zulhijjah, pada tahun 10 dari ke hijrah Nabi SAW. Di Haji Wada, hari Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman-Nya, hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu, dan telah aku lengkapkan atasmu akan nikmatku, dan aku telah ridhai bagimu Islam sebagai agama. Maka oleh karena itu, siapapun mencari ideologi selain dari agama Islam, mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang merugi. Karena agama yang satu-satunya, agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah adalah Islam. Islam yang mana? Agama yang mana? Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Enggak ada Islam yang lain. Tidak Islam Nusantara, Islam dari apa? Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana Allah telah mewajibkan atas semua manusia untuk beragama kepada Allah dengan Islam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menyampaikan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW, Qul, katakan wa Muhammad, Ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Arabnya, Ajamnya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada umat mereka masing-masing, kepada bangsa mereka masing-masing. Nabi Isa tidak pernah diutus kepada orang Minang, tidak pernah diutus kepada orang Indonesia. Kalau ada orang yang mendakwakan dakwahnya, dia adalah keliru. Karena bangsa Indonesia bukanlah bangsa Bani Israel. Nabi Isa adalah diutus kepada domba-domba Bani Israel yang hilang, yang tersesat. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia.
Qul, katakan Muhammad, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tak seorang pun dari umat ini, baik dia orang Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar Nabi Muhammad SAW, kemudian dia meninggal dunia, dan ketika dia meninggal dunia belum beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, yakni belum beriman dengan ajaran Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali orang itu menjadi penduduk api neraka. Artinya, ini adalah seruan. Umat itu terbagi kepada dua. Ummatul da'wah wa ummatul mustajabah. Ummatul mustajabah adalah umat Islam yang telah memenuhi panggilan, yang telah beriman. Adapun umat ad-da'wah di antaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka didakwahi, diajak, dan yang lainnya. Mereka diajak semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna beriman dengannya? Al-imanu bihi, beriman, wa huwa tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabul wal id'an la mujarrad at-tasdiq. Iman kepada Rasul, iman kepada apa yang diutus dengannya Rasulullah SAW adalah membenarkan apa yang dibawanya. Pembenaran ini diiringi dengan penerimaan dan ketundukan dan pelaksanaan. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Ajaran Rasulullah SAW ini adalah kita imani, kita terima, kita tunduk, bukan hanya sebatas mengakui. Itu yang iman. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Bukan sami'na wa asayna. Kami dengar, kami bermaksiat. Ya? Bahasa Minangnya apa tu? Iyon kecil orang, laluan kecil awak. Iyon salah, tapi laluan kecil awak. Itu namanya sami'na wa asayna. Kadang-kadang kita mengimani, oh yo, ikut dalam Al-Quran. Aduh, tapi awak orang Minang. Kayak gitu. Masalah misalnya itu. Masalah harta warisan. Ketika sudah masuk warisan,
Biasanya bagian ibu-ibu kok. Iyo. Dalam Al-Quran iyo. Tapi kan awak orang Minang. Orang Minang padusi tapi laki-laki ndak loh. Hah, kama Islam wak. Tabangnya waktu itu. Afatu'minu bi ba'dul kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur mengingkari sebagiannya? Allah menyuruh kita, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Jangan separuh-separuh. Oleh karena itu, kita disuruh tadi beriman yang diiringi dengan penerimaan dan ketundukan, pelaksanaan. Tidak hanya sebatas pengakuan. Oleh karena itu, Abu Talib belum pernah beriman dengan Rasul SAW sama sekali. Walaupun dia mengakui, membenarkan, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Malah dia memberikan persaksian, annahu khairul adyan. Apa yang dibawa oleh keponakannya ini adalah sebaik-baik agama. Dia bela, dia pasang badan, dia mati-matian. Tapi sebenarnya dia belum pernah beriman. Tunduk dan patuhnya itu belum ada. Ini kadang-kadang ada juga di sebagian kita. Kalau kulit-kulitnya lain nama. Tapi kalau dibawa ke isinya, mulai ngeper. Hah, beda lo juga awak kok. Beda lo tradisi awak. Tapi kalau kulit-kulitnya, masih basmangi. Tapi dibawa kepada akidah yang benar, mulai. Maka terkadang kita melihat, sering saya menggambarkan begini Bapak Ibu. Di antara kita yang masuk atau Islam kita, belum sampai kepada mengakar. Kalau kita lihat misalkan, pohon beringin, dipotong batangnya. Kemudian di step batang mangga. Akhirnya tumbuh dia. Apa yang tumbuh? Ya, batang mangga di atas. Daunnya, daun mangga. Buahnya, buah mangga. Ya, kelihatan mangga, rindang, bagus. Tapi ketika turun ke bawah, ternyata uratnya masih urat beringin. Syiarnya bagus Islam. Tapi ketika bawa pergi ke tradisi, ternyata tradisinya, akidahnya masih jauh. Masih melakukan tradisi-tradisi seperti mendabiah ayam untuk tiang, ya, perumahan, atau kudo-kudo rumah, atau pai antan talua ke tampek tertentu, ya, jembatan kambue tanamkan kepala kabau di situ dan yang lain. Ketika tanya kenapa, ikut tradisi awak. Nah, apa yang seharusnya? Seharusnya ureknya urek mangga. Kedalamnya itu seharusnya sudah akidah Islamiah yang benar. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengandung semua kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama sebelumnya. Dan dia memiliki keistimewaan di atas agama-agama sebelumnya. Bahwa agama Islam ini cocok
di setiap zaman dan tempat, dimanapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi." Kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan malahan yang melengkapi. Maka agama Islam agama yang sempurna. Makna dari agama Islam cocok untuk setiap zaman dan tempat dan setiap umat, bahwa berpegang teguh dengan agama Islam, ajaran agama Islam ini, dia tidak akan pernah bertentangan atau kontradiksi dengan kemaslahatan umat dimanapun dan kapanpun. Ya, berpegang teguh dengan ajaran Islam, dia tidak akan bertentangan atau kontradiksi dengan kemaslahatan umat dimanapun tempatnya dan kapanpun. Malahan agama Islam, syariat agama Islam ini adalah salahuha, tempat menjadi baiknya umat itu. Bukan bermakna Islam ini cocok di tempat dimanapun dan kapanpun. Bukan bermakna bahwasanya Islam ini tunduk kepada zaman dan tempat. Tidak. Tapi dia memberikan kemaslahatan. Dan berpegang teguhnya, dia tidak akan bertentangan dengan kemaslahatan umat. Bukan kemaslahatan misalkan kepentingan pribadi, tidak. Walaupun di tempat manapun juga, tempat yang paling dingin, mereka menghangatkan badan mereka dengan apa? Ya, dengan minum khamar. Minum khamar bukan untuk menghangatkan badan, tetapi untuk merusak akal. Maka tidak harus dengan merusak akal untuk menghangatkan badan. Pada zaman dahulu, sebelum diharamkannya khamar, minuman khamar itu adalah merupakan minuman tradisi bagi umat, bagi orang Arab. Tidak ada rumah kecuali di situ ada khamar. Sehingga ketika pengharaman terakhir, sehingga semuanya menuangkan khamarnya, gang-gang rumah itu becek. Ya, karena saking banyaknya minum khamar. Tapi ketika mereka sudah kuat imannya, datang larangan, semuanya mereka tunduk dan patuh. Agama Islam adalah agama yang hak, yang mana Allah menjamin bagi siapa yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya, dijamin oleh Allah kemenangan. Dan dijamin oleh Allah untuk menampakkannya menjadi unggul dan jaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Ditafsirkan oleh ulama
bil ilmi nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dengan agama yang benar, ditafsirkan ulama amal saleh. Nabi diutus dengan ilmu nafi' wa amal saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi, agar Allah menampakkan agama ini di atas agama-agama seluruhnya yang jaya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak setuju, tidak suka. Begitu juga dalam surat An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antaramu. Apa? Ya, orang-orang beriman dan beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ard. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuasaan di permukaan bumi ini. Kama istakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah menguasai, telah berkuasa. Wa yumakkinanna lahum dinahum, agama ini akan dikukuhkan bagi mereka yang telah Allah ridai untuk mereka. Dan pasti Allah akan merubah keamanan, rasa keamanan setelah ada rasa takut sebelumnya. Tapi dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dengan syarat mereka mengibadatiku dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun juga denganku. Itu syaratnya. Syarat mendapatkan tamkin. Dinul Islam adalah din, agama, akidah dan syariah. Agama Islam, akidah dan syariah. Agama Islam adalah sempurna dalam akidahnya, sempurna dalam syariatnya. Islam menyuruh untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari berbuat syirik. Islam menyuruh untuk jujur, berkata jujur, melarang berbohong. Islam menyuruh untuk bersikap adil dan melarang dari sikap kezaliman. Apa itu adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kezaliman tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang adil, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kalau yang zalim, yang batil adalah hak, yang hak adalah batil. Islam menyuruh untuk amanah dan melarang untuk berkhianat. Islam menyuruh untuk menepati perjanjian, melarang untuk mengingkari perjanjian. Hatta sampai sama musuh pun, kalau terjadi perjanjian, tidak boleh Islam untuk mengingkarinya. Ya, membelot. Perjanjian itu akan gugur kalau seandainya lawan mengingkari perjanjian. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menegakkan perjanjian dengan
orang-orang musyrikin, kufar Quraisy. Ternyata mereka yang merobeknya, mereka yang membatalkannya. Islam menyuruh untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua, dan melarang durhaka kepada orang tua. Kajian dengan orang tua ini, berbakti kepada orang tua, ya, saya melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua itu konsepnya atau dasarnya adalah perasaan, bukan akal. Ya, kalau akal, dasarnya akal, nanti hitung-hitungan. Sebagaimana orang tua kita, mereka telah membesarkan kita dengan perasaannya, bukan dengan akalnya. Gak pernah lelah. Kalau akal mengatakan kalau lelah dia harus tidur. Tapi kasih sayang yang mengatakan walaupun Anda lelah, Anda harus memperbaiki, menjaga anak. Itu perasaan, itu rahmat, itu kasih sayang. Islam menyuruh kita untuk menjalin hubungan rahim, yang mana mereka adalah karib kerabat kita. Rahim yang ada dalam perut ibu itu, tempat anak itu rahim. Menjalin hubungan rahim, yakni menjalin hubungan orang-orang yang ada ikatan tali darah dengan kita. Itu yang namanya sirat rahim atau sirat rahmi. Dan melarang kita untuk memutuskannya. Malah ada ancaman, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahimnya. Islam menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga. Melarang untuk menyakitinya. Intinya adalah Islam menyuruh seluruh akhlak yang mulia, disuruh oleh Islam. Dan melarang dari seluruh akhlak yang jelek. Islam menyuruh seluruh amalan soleh dan melarang dari seluruh amalan yang jelek. Itu intinya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh bersikap adil. Wal ihsan, berbuat baik. Wa ita'idzil qurbah, memberi orang yang punya karib kerabat, hubungan karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, melarang dari kekejian dan kemungkaran. Wal baghi, melarang dari sikap melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kalian, semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah Islam ini. Islam adalah akidah juga syariah. Tidak hanya syariah, amalan yang tampak, tapi juga adalah akidah, amalan batin. Maka oleh karena itu kalau kita lihat rukun iman, rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam adalah amalan zahir. Salat, menunaikan salat, bayar zakat, puasa, haji. Amalan zahir. Iman adalah amalan batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Pertanyaan kepada kita, sudahkah kita mempelajari
rukun Islam dan rukun iman dengan cara yang baik. Sehingga amal ibadah kita kepada Allah yang mana kita dituntut untuk beramal, solat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, dan amalan yang lain, sudahkah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Dan iman kita yang itu merupakan dasar ketika Jibril datang dengan bentuk manusia kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku, beritahukan kepada apa itu Islam. Qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau menegakkan solat, menunaikan zakat, engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji, mendatangi Baitullah jika kamu mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Bagaimana rinciannya? Perlu kita pelajari. Lalu Jibril mengatakan, sadaqta, engkau benar. Lalu Umar yang meriwayatkan kisah ini atau hadis ini, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami keheranan. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Ini kayaknya sedang menguji nih, kan gitu. Qala akhbirna anil iman. Beritahu kepadaku tentang iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadir khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada yaumil akhir, dan kepada takdir yang baik dan buruk. Bagaimana rinciannya? Ini perlu kita pelajari. Di mana iman menjadi dasar di hati kita. Karena iman adalah tasdiqu bil qalb wa nutq bil lisan wa amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iman tidak hanya sebatas percaya, ya, atau pengakuan, akan tapi harus diiringi dengan amal perbuatan. Maka selalu kalau kita lihat, ketika sebutkan iman, datang setelahnya amal soleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat, illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Dan begitu pada umumnya. Karena iman harus diikuti dengan merealisasikannya dengan amal perbuatan kita. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat walaupun pendek, ya. Mudah-mudahan menggugah kita untuk mempelajari agama kita, di mana semoga kita sebutkan tadi, kita diberikan nikmat oleh Allah, kita berada di agama Islam, ya, di lingkungan Islam, di keluarga Islam, alhamdulillah. Tapi hendaklah kita mempelajarinya, baik itu berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang berhubungan dengan bagaimana akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang sudah kita kerjakan, sudah dahulu kita melakukan, kita perlu tanya lagi, sudahkah benar salat kita? Sudahkah kita mengkoreksi kembali salat kita yang kita dahulu belajar di madrasah? Sudahkah bacaan kita
kita kembali luruskan. Dan amal-amalan yang lainnya. Sehingga kita mengamalkan amalan Islam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan itu adalah diiringi dengan keikhlasan dan sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada yang tanya jawab, ya silakan ditulislah mungkin ya, tulisan. Gangguan-gangguan dalam salat. Ya. Ya, ini maksudnya bagaimana salat kita bisa menjadi salat khusyuk. Ada sebuah buku, Bu. Saya pandang buku itu baik. Bukunya kecil. Mungkin kayaknya harganya 25 atau 30 lah kayaknya. Yaitu 33 kiat menggapai solat khusyuk. 33 kiat menggapai solat khusyuk. Itu adalah buku terjemahan. Pengarangnya adalah Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Nanti boleh jadi terjemahan nanti berbeda penerbit misalnya. Tapi penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Ini buku yang saya lihat, yang telah pernah saya baca. Membimbing kita untuk solat khusyuk sesuai dengan kitab dan sunnah. Bukan berdasarkan filsafat atau logika, tidak. Bagaimana cara menghindari atau menghilangkan gangguan di dalam solat? Hadis Nabi SAW menerangkan bahwa syaitan apabila mendengar azan, dia lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Setelah azan selesai, dia kembali mendatangi orang yang di masjid. Lalu qamat dikumandangkan, dia lari lagi. Ya. Setelah selesai qamat, dia datang lagi. Mendekati orang yang sholat. Nah, pada saat itu dia mulai menggoda. Apa yang tidak terpikir bagi kita terpikir kadang-kadang. Ya, tidak terlintas dalam benak kita, terlintas dia. Nah, di sini bagaimana caranya kita untuk menghilangkannya? Kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita meniup seperti meludah ke samping kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kita, begitu yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian dari buku yang kita sebutkan tadi, ada di antaranya hal-hal yang menghantar solat khusyuk. Yaitu berwudu dengan sempurna. Kalau pergi ke masjid tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian kita solat, hendaklah kita berusaha untuk memahami bacaan solat kita. Ya, solat khusyuk itu apa? Solat khusyuk itu bukan nggak bisa mendengar. Ya, kalau tidak bisa mendengar, nanti nggak bisa solat berjamaah. Tapi solat khusyuk itu adalah solat yang tenang, tomakninah, solat yang merasa hadir di hadapan Allah. Ya,
dia berasa muraqabatullah dalam solatnya, itu dia solat yang khusyuk. Kita sendiri kadang-kadang ketika solat tidak sadar kita sedang solat. Nah, berarti tidak khusyuk. Coba kita kadang-kadang subhanallah, 2 rakaat pertama alhamdulillah sadar, tapi 2 rakaat berikutnya mulai hilang. Ya. Nah, ini mungkin dengan kita membaca buku ini bisa memberikan gambaran kepada kita, ya, untuk memberikan wawasan kepada kita. Tidak boleh solat dekat dengan sesuatu yang bisa melalaikan kita, ya. Solat di depan televisi, depan gambar, solat di hadapan makanan, itu adalah hal-hal yang dilarang. Solat dalam keadaan kita didesak oleh buang air kecil, buang air besar. Solat dalam keadaan kita ngantuk. Itu kalau sudah ngantuk itu, ya nggak tahu lagi, ya. Pernah, kalau tidak salah kami sholat tarawih kemarin. Jadi imamnya sholat qiyamul lail. Yang seharusnya dia sudah 2 rakaat. Karena sholat 2 rakaat. Taunya dia naik. Disubhanallah kan, turun dia, sujud dia, ya. Jadi dia tidak tahu, mungkin pada saat itu sudah mulai ngantuk kali, nggak tahu dia ini disalahkan apa ini gitu. Ya, subhanallah, duduk sujud dia, kita subhanallah, naik dia lagi. Jadi ngantuk itu, kalau sudah ngantuk jangan sholat, tidur dulu, ya, atau beristirahat. Sehingga kata Nabi, dia pengen mendoakan dirinya, ternyata dia mendoakan celaka untuk dirinya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ibu silakan kita semua belajar untuk sholat khusyuk ini, ya. Karena khusyuk di dalam solat bagaikan ruh di dalam jasad. Kalau tidak ada ruh dalam jasad, jasadnya jasad apa namanya? Mayat. Ya, gitu juga solat kita kalau tidak ada khusyuknya, dia jadi mati. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ibu solatnya 2 rakaat. Ya. Solat subuh contohnya, ya. Solat subuh. Lalu kita berdiri ke rakaat ketiga. Ya, karena lupa. Ya. Di dalam solat ini terkadang ada kekeliruan. Ada orang yang salam sebelum sempat, belum lengkap solatnya. Ada yang lupa untuk mengerjakan sesuatu, dia tidak kerjakan. Ada yang lupa sehingga dia menambah. Orang yang solat subuh, dia lupa, dia anggap ini adalah rakaat pertama dia baru kerjakan. Sebenarnya dia sudah 2 rakaat. Lalu dia berdiri. Lalu ada yang mengingatkan misalkan. Kalau dia sendiri mungkin tidak ingat dia. Ada yang mengingatkan. Maka kalau itu adalah penambahan dari angka dari solatnya, wajib turun. Baik, saya berikan yang mudah, Bu. Jangan solat 2 rakaat. Solat 4 rakaat. Jika seandainya imam lupa tasyahud awal, lalu dia berdiri,
Jika berdirinya sempurna, tidak boleh lagi dia turun. Karena dia sudah berada pada rukun berikutnya. Ya, dia sudah masuk rukun berikutnya, tidak boleh lagi dia turun ke bawah. Kalau seperti ini, apa yang dia lakukan nanti? Dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi ketika dia berdiri, belum sempurna berdiri, diingatkan oleh makmum subhanallah, dia turun. Lalu dia tasyahud. Maka tidak perlu dia sujud sahwi. Karena dia sudah melakukan yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau pada rakaat keempat, di rakaat keempat, dia anggap itu masih rakaat ketiga. Lalu dia berdiri ke rakaat kelima. Jika seandainya, tentu makmum ada yang mengingatkan, subhanallah kata makmum. Ada imam, dia berpahaman ketika dia sudah berdiri dengan sempurna, dia tidak turun lagi. Ini adalah keliru. Kalau penambahan pada rakaat kelima atau rakaat keempat kalau seandainya maghrib, maka dia wajib turun walaupun sudah sempurna berdirinya. Jika dia yakin yang diingatkan orang itu bahwasanya ini ada kekeliruan dia, maka dia turun. Tapi kalau seandainya dia yakin bahwasanya dia adalah rakaat keempat, diingatkan oleh makmum, dia tetap juga berdiri melanjutkan. Maka bagi makmum yang tahu persis itu adalah solat rakaat yang kelima, dia tidak boleh berdiri. Ya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia duduk tasyahud. Menunggu imam sampai dia menyelesaikan rakaatnya. Lalu setelah itu, ya, dia salam bersama imam. Setelah itu bisa dialog dengan imam. Pak Imam, tadi solat dua enggak 5 rakaat tuh. Oh enggak. Oh iya, coba Pak Imam ingat-ingat. Rakaat pertama ikut, rakaat kedua ikut, rakaat ketiga. Oh iya. Iya kira nyambung kira tadi yakin 6 rakaat kampi itu. Apa yang dilakukan oleh imam? Allahu Akbar. Beliau sujud sahwi. Makmum seluruhnya sujud sahwi. Ya, Allahu Akbar dua, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar dua, kemudian dia salam dari sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hal itu terjadi pada zaman Nabi, dengan Nabi. Terjadi salam di rakaat kedua solat zuhur. Terjadi juga salam dari rakaat kelima. Ya. Nah, jadi itu terjadi. Sahabat tentu pada saat solat dia tidak bisa mengucapkan tasbih. Kenapa? Boleh jadi memang ada perintah perubahan. Sehingga sahabat ketika solat Nabi 2 rakaat tadi, Nabi sudah selesai solat, ya, kemudian Nabi berjalan pergi ke pintu, datang seorang namanya Dzul-Yadain. Dia katakan, ya Rasulullah, apakah terjadi perubahan atau terjadi pemendekan? Kata Nabi, tidak ada yang rubah, tidak ada yang pendek. Lalu dikatakan, Anda tadi sholat 2 rakaat, Rasul. Enggak, kata. Lalu datang sahabat, yakni Abu Bakar, membenarkan perkataan Dzul-Yadain. Baru Nabi kembali melanjutkan menambah rakaatnya 2 rakaat lagi. Ya, begitu juga kalau seandainya imam keliru misalkan. Maka kalau seandainya imam tidak bisa mengetahui kesalahannya, ikuti aja dulu. Ikuti solat imam. Ya, setelah itu, setelah solat kita jelaskan. Contoh misalkan,
imam lupa tasyahud pernah kejadian bagi kami ini. Imam lupa di rakaat ketiga atau berapa? Atau rakaat pertama. Lupa dia sujud yang kedua. Jadi dia anggap sujud pertamanya itu adalah sujud keduanya. Lalu Allahu Akbar. Berdiri dia langsung. Tentu kita di belakang kita semua subhanallah. Ini waktu kita pondok pesantren, Ibu. Subhanallah. Kaget dia kan. Turun dia. Tasyahud. Dia anggap itu tasyahud pertama. Lama duduknya. Kita ucapkan subhanallah. Berdiri lagi dia. Ya. Karena tidak tahu apa yang mau dilakukan. Tentu enggak mungkin kita sampaikan duduk gitu. Sujud kan enggak mungkin. Karena kita dalam sholat enggak boleh ngomong. Hanya boleh subhanallah. Lalu terjadilah kudeta pada saat itu. Sebenarnya enggak boleh terjadi seperti itu ya. Jadi ada seorang di belakang maju dia ke depan terus imamnya tarik di belakang. Seharusnya ikuti, sudah diingatkan enggak tahu, ikuti aja imam. Jika satu rukun hilang, maka rakaat itu batal. Berarti yang tadi, karena sujud keduanya enggak ada, berarti tidak ada sujud, berarti tidak ada duduk di antara dua sujud. Ya. Sujud rukun, duduk di antara dua sujud rukun. Lalu kita ikuti, berarti dia mengambil rakaat berikutnya. Nah, rakaat yang tidak sempurna rukunnya batal. Dianggap tidak ada solatnya. Maka terhitunglah pada rakaat berikutnya menjadi rakaat pertama. Kalau dia menganggap bahwa yang pertama itu adalah bagian yang terhitung menurut dia, sudah berarti dia salam dia. Tapi salam dalam keadaan yang sahnya hanya 3 rakaat. Setelah itu jelaskan. Boleh dialog. Bukan batal sholat kita. Setelah salam nih. Setelah salam kita sampaikan. Pak Imam tadi duduk di antara sujudnya hanya sekali tadi pada rakaat pertama. Gitu. Berarti sholat kita ini baru 3 rakaat. Oh iya gitu ya? Ya. Maka imam nambah 1 rakaat lagi. Makmum juga mengikuti. Setelah menambah 1 rakaat, kemudian syahud, dia salam dari sholatnya, baru sujud sahwinya setelah itu. Ya ini setelah salam sujud sahwinya. Kenapa? Karena sholatnya sudah menjadi sempurna. Berbeda dengan yang lupa tadi, yaitu lupa tasyahud awal, karena ada yang kurang. Karena ada kurang ditambahlah dia dengan sujud sahwi. Ya. Nah kalau seandainya yang tadi menambah 5 rakaat, sholatnya sudah sempurna. Malah bertambah lagi. Jangan ditambah lagi dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya, maka sujud sahwinya setelah salam. Dan ini imam harus tahu dengan ahkam, hukum-hukum, ketentuan sujud sahwi. Ada imam sudah diingatkan, tidak ikut, kemudian juga tidak sujud sahwi. Ya, sementara imam punya tanggung jawab terhadap solatnya makmum. Wallahu ta'ala alam. Ya. Apakah bacaannya mana? Bacaan sujud sahwi. Ya. Bacaan sujud sahwi tidak ada dalil yang konkret untuk mengajarkannya. Apa yang kita pelajari sebelumnya, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, itu enggak ada hadisnya.
Maka Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, imma kita diam saja, boleh jadi kita diam saja, atau kita membaca bacaan solat. Ya, ketika sujud kita baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Atau bacaan sujud yang lainnya. Antara dua sujud, ya duduk dan antara sujud juga doa Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Kemudian sujud lagi, kemudian duduk, kemudian kita salam. Ya, 2 kali salam dari sujud sahwi kita. Wallahu a'lam. Ya, ibu berupaya berada di atas jalan yang benar. Bagaimana caranya? Kalaulah tambik balian. Kalaulah tambik balian. Kecik dusana awak laki-laki ialah ambil salah. Sudah gugur haknya. Ya. Ya, gugur haknya. Bukankah Allah katakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah menetapkan pada anak-anak kalian bahwa laki-laki mendapatkan 2 kali lipat perempuan. Ya. Kalau kita pernah mewasiatkan kepada anak-anak kita, enggak, kita rubah. Anak laki-laki ya mendapatkan 2 kali lipat anak perempuan. Termasuk sebagian dari ulama memandang pembagian hibah. Ada memandang hibah itu juga seperti warisan. Kalau kita bagi anak laki-laki, ya, anak perempuan, anak-anak awak, pertama kata Nabi, i'dulu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Ada di antara ulama menafsirkan adilnya itu apa yang telah dibagikan oleh Allah di dalam warisan. Ada lagi mengatakan kalau pemberian masa hidup sama. Ada lagi menyamakan laki-laki dengan perempuan dengan pemberian. Adapun wasiat, adapun warisan, ya, dibagi sesuai dengan faraid. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata kita punya harta, maka sudah jangan kita tuntut seperti kebiasaan kita. Sudah kita ingatkan, dah kau ada jatah udah sekian. Oh enggak, ambil salah kau sadonya. Sudah, alhamdulillah, mau kasih banyak. Ya, tapi kita sudah ingatkan, ya, bahwasanya kita harus membaginya sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Ya. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih terutama kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk kita kajian pada siang menjelang sore ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua yang memberikan kemudahan untuk pelaksanaan pengajian kita ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih segala perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.